Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mus, kabarnya sehat Alhamdulillah hari ini? baik sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita mau masuk ke pembelajarannya Pak Mus ya. Iya, Atau Pak. mengobservasi bagaimana siswa belajar Iya, di kelasnya iya. Pak Mus ya. Siap. Pak Mus, pelajaran IPS ya. Iya, Di kelas berapa Pak Mus? rencananya untuk hari ini itu di kelas 83 memang kebetulan saya ada jadwal sekarang di kelas 83, Pak. Baik, di kelas 83 ya. Nanti setelah ini ya kita bareng-bareng ya Siap. mengobservasi kelasnya Pak Mus gitu Iya, ya. kita persiapkan dulu, Pak. Iya, baik. Pak Mus, Iya. apa nih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran kali ini? Oh, Ya. untuk tujuan pembelajaran saya karena berkaitan dengan materi tentang kebetulan lebih ke sosiologi apa ya, karena kan untuk di dalam IPS itu ada 4 kategori pembagian bab yang untuk ya, kebetulan di bab ketiga ini kita membahas tentang sosiologi, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Iya, tujuan yang saya ingin berikan di sini anak-anak itu atau siswa bisa mendeskripsikan apa itu pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana dia mengidentifikasi bentuk-bentuk pluralitas yang ada di Indonesia dengan baik dan benar, Pak. Dan yang ketiga yaitu mempresentasikan ya bagi hasil dari diskusi mereka tentang contoh pluralitas yang ada di Indonesia. Baik. Jadi yang pertama itu mendeskripsikan apa itu pluralitas, kemudian mengidentifikasi atau memberikan contoh-contoh ya. Yang berikutnya adalah mempresentasikan kegiatan diskusi anak-anak ya terkait dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Baik. Ada lagi selain itu? Cukup untuk tujuan materi untuk tujuan pembelajaran mungkin cukup karena kita pakai untuk 2 jam pelajaran ini lebih fokus ke materi pluralitas. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Mus. Area pengembangan apa nih yang hendak dicapai? Pak Mus berfokus kepada apa yang mau dikembangkan pada pembelajaran pada kali ini? Pembelajaran di kali ini kebetulan saya ingin mengembangkan tentang kreativitas siswa, terutama dalam hal berpikir kritis, Pak. Karena yang saya lakukan di sini untuk membangun atau menciptakan komunikasi atau relasi dengan para siswa yang baik, antar siswa dengan baik. Karena sejauh mana yang saya lihat komunikasi antara anak dengan anak itu kadang kurang tercipta bagus gitu, Pak. Makanya saya bikin dari tujuan pembelajaran yang saya tadi laksanakan dan saya menggunakan metode yang saya terapkan, ya mungkin metode to say to try, itu ingin menciptakan tanggung jawab antara siswa dengan siswa yang lainnya. Biar yang tidak aktif mereka ikut aktif ya. Kemudian yang tidak suka berkomunikasi jadi berkomunikasi karena ada tuntutan, Pak, gitu ya. Jadi saya bikin dibikin pembelajaran yang berdiskusi, dibikin kelompok agar setiap kelompok itu di setiap kelompok mereka bisa bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Baik, berarti intinya adalah kemampuan berelasi antar siswa melalui pembelajaran berkelompok, melalui diskusi tadi. Pak Mus akan mengembangkan area itu. Ya, baik, Pak Mus. Berikutnya nih apa strategi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Mus? Untuk strategi yang saya lakukan, mungkin pertama saya meneliti dari kebutuhan siswa dulu ya, Pak ya. Terutama dari kebutuhan siswa yang kinestetik, kemudian yang audio, ada yang audio visual juga ya. Dan juga yang ini ya, terutama bagi yang saya tekankan yang sekarang ini yang saya kerja adalah tentang audio visualnya aja dulu ya, karena untuk kinestetik kita membutuhkan waktu yang lebih panjang ya, Pak ya. Berkaitan dengan praktek yang lebih jelas lagi nyata, mungkin mereka akan mempraktekannya di lapangan. Nah, untuk strategi yang saya siapkan, pertama saya membuat siswa itu berkelompok, kemudian saya menggunakan metode problem based learning, di mana di situ kita belajar pada masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar siswa, terutama yang terjadi di antara siswa seperti apa. Dan kita di situ merujuk mencari permasalahannya apa, dan kemudian siswa belajar menemukan solusi terkait apa yang mereka harus lakukan terkait permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua menggunakan metode diskusi to say to stray, atau kalau metode dan model kan berbeda ya, Pak. Nah, kalau untuk metodenya saya menggunakan diskusi to say to stray, di mana siswa itu akan dibagi kepada kelompok, kemudian setiap kelompok itu dibagi 2 bagian, ada yang diam, ada
Iya, dua yang diam, kemudian ada yang berjalan, ada yang stray, ada yang stay. Nah, yang stay itu memberikan informasi kepada siswa yang lain, yang stray atau yang berkunjung kepada kelompoknya. Dan kemudian yang kelompok yang berkunjung itu diberi tanggung jawab untuk mencari informasi dari kelompok yang lainnya, seperti itu Pak. Ya. Saya akan lakukan seperti itu. Baik, luar biasa nih strateginya, cukup banyak ya. Di antaranya bisa tercapai ya. Pak Mus pertama akan membagi kelompok kelompok siswa ya. Kemudian juga tadi Pak Mus juga menyebutkan akan melayani siswa-siswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda ya, terutama yang sekarang adalah yang mempunyai gaya belajar audio atau audiovisual bisa dilayani, dan untuk yang kinestetis mungkin nanti akan ada penugasan bagaimana cara memerankan pluralitas ya Indonesia ini gitu ya, apa nanti bentuknya dia menggunakan baju adat yang berbeda, tarian dan lain-lain gitu Pak Mus ya. Kemudian tadi Pak Mus juga akan menggunakan strategi penggunaan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning. Ya, dan juga tadi metodenya adalah to stay. Ya, yang stay ada yang stay. Ya, baik. Terima kasih Pak Mus sudah berkesempatan ya saya mewawancarai Pak Mus ya. Ya, terima kasih. Dan saya juga terima kasih Pak Atum atas bimbingannya. Jadi saya lebih bisa mengetahui dan membuat RPP yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan bisa dilaksanakan Pak sama-sama sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Baik. Sama-sama kita saling belajar. Dan setelah ini kita akan ke kelasnya Pak Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam siap. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati dipersilakan. Doa tekan sudah selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alea sama Ridwan. Alea kenapa? tidak ada keterangan. Ridwan Tidak ada keterangan. tidak ada keterangan ya. Selebihnya masuk semua ya. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin kalian untuk menyanyikan lagu wajib biar kita lebih semangat lagi. Siap? Ya, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Silakan nyanyikan lagu Israel Bangsa. Keluarkan suaranya ya biar kita semua. Oke. Dalam hitungan ketiga silakan dimulai. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Nah, tadi kita sudah menyanyikan satu buah lagu himne nasional, yaitu tentang satu nusa dan satu bangsa. Kenapa Bapak hari ini menyanyikan lagu himne tersebut? Karena hari ini kita akan materi kita berkaitan dengan kemajemukan atau disebut dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi berhubungan dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, itu gambaran bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya beragam bahasa, punya beragam budaya dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita melanjutkan materinya, Bapak persilakan kalian untuk mengeluarkan bukunya, silakan catatannya. Oke. Gimana? Sudah siap? Oke. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada berapa agama di negara kita yang diakui? Berapa? Apa? Rudi, silakan. Ada berapa, Rudi? 5. Apa aja, Rudi? Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Jadi terus sudah ya? Protestan, Hindu dan Buddha. Jadi ada 5. Pertama ada Islam. Siapa yang di sini yang beragama Islam? Siapa yang beragama Islam? Ini hampir 100% kita beragama Islam. Berarti tidak ada yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Tetapi kita tidak boleh membenci agama yang berbeda dengan kita. Nah, Bapak ingin tanya, dari sekian banyak agama yang ada di Indonesia, bagaimana kita bisa hidup berdampingan? Nah, siapa itu? Nah, ya, adanya toleransi keberagamaan. Nah, jadi kita dipersatukan meskipun kita berbeda-beda agama, tetapi kita disatukan dalam sebuah toleransi. Nah, jadi pentingnya pembelajaran hari ini yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia, di mana kita akan belajar cara menghargai satu sama lain meskipun kita berada atau berbeda latar belakang, ada yang berbeda suku, agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada materi. Yang pertama yaitu tentang pluralitas. Ya. Nah, kalian lihat di sini, pluralitas adalah kata yang diserap dari bahasa Inggris yang artinya majemuk atau artinya banyak. Berarti kalau pluralitas itu kemajemukan, arti keberagaman. Nah, atau bisa disebut juga dengan masyarakat multikultural, ya, masyarakat multikultural. Oke, sebelumnya Bapak akan memperlihatkan video tentang pluralitas, tolong didengarkan ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, coba tolong suaranya nih. Karena suaranya kecil ya, tolong didengarkan dulu ya. Indonesia juga memiliki banyak suku. Itu sebabnya Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, dan pekerjaan, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajumukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajumukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, dan kultur yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan atau banyak kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibanding negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pemerendaran kata bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kita dapat menemukan berbagai istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan Indonesia. Pikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Ada beberapa peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Di antaranya adalah sebagai daya tarik bangsa asing di bidang pariwisata misalnya, kemudian mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Oke, cukup ya. Gimana? Seru nggak videonya? Seru nggak? Seru. Nah, coba pakai tanya. Yang sudah kalian lihat dari video tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba siapa yang bisa menjawab? Boleh? Silakan. Rudi. Siapa ini? Dani. Tadi isi video dari yang sudah kita lihat bersama apa? Isi dari dalam video tersebut menyampaikan apa? Dan ya, dalam hal perbedaan agama, budaya, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada lagi yang menambahkan? Jadi, boleh menambahkan? Oke. Ya. Jadi dari yang sudah kita lihat, video yang sudah kita lihat tadi, kita telah melihat beragam budaya yang ada di negara kita. Terutama kita disebut dengan masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang memiliki budaya lebih dari satu kebudayaan. Nah, maka dari itu ada faktor-faktor yang menyebabkan kita itu menjadi masyarakat yang multikultural. Pertama ada perbedaan agama. Kedua perbedaan budaya. Ketiga perbedaan suku bangsa, dan yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Kenapa kita memiliki pekerjaan yang berbeda? Karena kita berada pada wilayah yang sangat luas, jadi dari berbagai pulau dan berbagai karakteristik keberagaman yang ada di setiap pulau. Makanya kita akan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, oke. Oke. Di sini kita nah ini tadi yang kita sudah bahas tentang perbedaan agama, ada Konghucu ya. Kemudian perbedaan budaya. Apa yang menyebabkan kita berbeda budaya? Pertama yaitu keadaan geografis, kemudian pengaruh kebudayaan asing dan keadaan iklim. Jadi karena budaya itu timbul dari kebiasaan masyarakat pada saat mereka hidup di tempat tinggalnya. Jadi ada proses-proses di mana mereka bertahan hidup, melakukan aktivitas
biasa dan berulang-ulang, lama-lama menjadi sebuah budaya. Maka dari itu ketika letak wilayah yang berbeda akan mempengaruhi terhadap budaya masing-masing. Beda antara budaya orang yang tinggal di pegunungan dengan budaya orang yang tinggal di pesisir pantai atau budaya orang yang tinggal di perkotaan. Mereka akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan perbedaan budaya. Kemudian selanjutnya perbedaan suku bangsa. Nah, sensus pada tahun 2010 bahkan mencatat terdapat ada 1.128 suku bangsa di Indonesia. Banyak tidak? Banyak. Dengan jumlah seperti ini kita bisa bayangkan bagaimana sih karakteristik masyarakat yang ada di Indonesia kalau kita bisa menjelajahi dari 1.128. Kalau kita bertemu, alangkah indahnya ya kita dengan perbedaan kita saling menghargai satu sama lain. Kemudian beragamnya suku bangsa dan kebudayaan Indonesia akan menimbulkan seni budaya yang berbeda-beda setiap daerah. Kita akan tadi di video kita melihat ada tarian Saman, kemudian ada tari dan lain sebagainya ya. Kalian lihat juga di situ di dalam buku ada beberapa macam suku bangsa dan berbagai macam kebudayaannya. Kemudian yang selanjutnya perbedaan pekerjaan. Nah, perbedaan pekerjaan merupakan sebagai salah satu bentuk terbentuknya pluralitas masyarakat, di mana sektor lapangan usaha di Indonesia mengakibatkan terdapat beragamnya pekerja di Indonesia, dari tenaga kerja, kemudian yang bekerja di sektor usaha formal, dan ada juga yang bekerja di sektor usaha informal atau non formal. Nah, kita harus bisa mewujudkan masyarakat yang multikultur, di mana kita harus bisa berdampingan satu sama lain dalam wadah negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa. Itu dirangkum dalam sebuah pembelajaran multikultural. Nah, untuk lebih memperdalam lagi apa yang kita bahas hari ini, Bapak akan membagi kalian kepada kelompok, ya. Dan kelompoknya tadi sebelum di minggu kemarin sudah Bapak sampaikan untuk kelompoknya. Sekarang duduknya sudah berkelompok. Nah, kalau duduknya sudah berkelompok, Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Ya, di mana di dalam senjata LKPD ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada materi yang berbeda di setiap LKPD. Ada yang membahas tentang pekerjaan, ada yang membahas tentang perbedaan agama, ada yang membahas tentang perbedaan budaya, dan ada yang membahas tentang perbedaan suku bangsa. Nah, silakan dari masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD yang kemudian kalian jawab sesuai dengan LKPD masing-masing. Silakan. Ya. Ini kelompok. Nah, kita membahas tentang apa? Bangsa ya. Budaya. Oke. Sebelumnya ada perintah untuk mengerjakan LKPD di situ, di mana kalian harus bisa melihat kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan di lingkungan kita, terutama yang terjadi di sekitar kita. Bapak akan beri satu contoh video buat kalian, yaitu tentang kekerasan di sekolah, karena kita masih dalam lingkungan
sekolah. Kalian lihat terlebih dahulu ya videonya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, turun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat takut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-katainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik bisa dan membuat si anak cuma menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, yang bisa sampai akhirnya penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka demam, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Oke. Itu salah satu contoh untuk di mana kita tidak mempelajari pluralitas, tidak belajar menghargai satu sama lain. Kalian lihat dari video yang kita sudah lihat tadi, alasan-alasan terjadinya kekerasan di sekolah itu dilatar belakangi satu perbedaan, akibat adanya perbedaan, terutama dari perbedaan agama, suku bangsa dan lain sebagainya. Maka dari itu kita selalu belajar harus bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari tentang pluralitas, dan kita harus saling bisa menerima perbedaan. Nah, jangan sampai ketika kita menemukan teman kita yang berbeda dengan kita, maka kita akan mengambil tindakan yang tidak baik. Nah, jadi itu gambaran dari apa yang akan kalian kerjakan di KPD. Di situ KPD di situ ada perintah kalian harus mengerjakan. Pertama ada pertanyaan terkait apa yang sudah Bapak sampaikan di sana. Kemudian kalian jawab. Bapak beri waktu untuk menjawab ini sekitar 10 menit, ya, 15 menit. Setelah 15 menit pekerjaan KPD-nya sudah dijawab, Bapak akan memberikan tugas kepada kelompok. Seperti biasa kita menggunakan metode to stay, to stay. Jadi ada yang dua diam di tempat dan sisanya berjalan. Contoh di sini ada berapa kelompok? Ada berapa orang? 8. Nah, 2 yang diam di tempat, 3, 6 orang di sini berdua dan mendatangi kelompok-kelompok yang lain dan untuk menanyakan apa yang mereka kerjakan atau informasi dari yang kelompok yang
lain. Jadi tugas dari dua orang yang tadi ditugaskan untuk mencari kelompok, mendatangi kelompok dan mencari informasi. Contoh misalkan Asep dan Rudi datang ke kelompok 1. Ini kedua. Rizky, maaf ya, Rizky dan Rudi datang ke kelompok 2. Nah, tugasnya adalah dia mencari informasi yang kemudian akan diberikan kepada kelompoknya. Jadi dia bertanggung jawab untuk mencari informasi dari kelompok lain. Siap? Semua bisa? Semua bisa? Semangat dong, semangat ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Setelah selesai, baru kita akan menggunakan metode terus. Silakan untuk ketua kelompok dibagi dulu siapa yang mau di depan, siapa yang mau berjalan. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit kalian untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kurang lebih atau 15 menit ya, jangan terlalu lama. Karena waktu kita berbeda dengan waktu ya. Silakan berdiskusi dengan teman yang lain sesuai dengan apa yang kalian bahas. Karena setiap kelompok berbeda-beda. Yang ada yang membahas tentang pekerjaan, ada yang membahas tentang bangsa, ada yang membahas tentang agama, ada yang membahas tentang budaya. Ya, apa itu budaya? Dan sesuai pertanyaan, silakan. Ini tentang apa? Pendapat kalian yang berbeda agama. Jadi dari kalian lihat kalau misalkan kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama, apa sih yang akan kalian lakukan? Apakah menjauhinya? Apakah kamu ini? Silakan kalian berikan sesuai apa yang kamu yang akan kamu lakukan. Bukan pertanyaannya bagaimana. Jadi ini pendapat kamu ini bagaimana nih? Kalau misalkan kalian berbeda agama dengan yang di sini, bagaimana sikap kamu dan bagaimana ketika kalian kalau misalkan dikucilkan atau diterima, apa sih respon mereka? Jadi gambaran. Oke, ini tentang apa? Ya, karena kan ini masalah karena di rumah kita itu berasal dari beragam keluarga yang nah, menurut kalian bagaimana kalau kalian pekerjaannya tidak sama dengan kalian? Jadi kalian belum katakan di sini kan pertanyaan bagaimana? Jadi tuliskan pendapat kalian, jadi gambaran kalian apa yang akan kalian lakukan. Kemudian bagaimana? Nah, sikap kalian bagaimana nih kalau ada yang seperti itu? Ya, kalau ada yang berbeda, atau kalian lihat misalkan orang beriman dan ada yang pekerjaannya sama, atau tidak mau berteman karena pekerjaannya berbeda, mendapat pekerjaan orang lain. Kamu setuju nggak? Enggak. Ya kamu setuju. Kalau tidak setuju berarti apa yang akan kamu lakukan nih? Apakah memberikan teguran atau memberi nasihat? Silakan. Jadi kalian silakan keluarkan pikiran kalian. Yang belajar kalian mengembangkan pikiran ketika terjadi permasalahan. Makanya ini apa? Nah, suku bangsa. Silakan kalian lihat di materinya tentang suku bangsa. Bagaimana ya? Kalau kalian kalau kita dari nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita menerima atau ada dari bangsa yang lain, ada dari suku yang lain, ada dari suku yang lain? Beragam suku kan? Ada yang dari suku Sunda, ada yang suku Jawa, ada yang dari Jawa, ada
Ada kan? Nah, kalau misalkan definisi itu berbeda, saling menerima, ya. Silakan kalian tinggal diskusikan. Yang terakhir tentang apa? Budaya. Silakan. Yang ditanyakan silakan. Kita tanya aja ke kelompok lain, itu tanyakan apa yang sedang kamu kerjakan. Jadi kamu tanyakan hasil dari kelompok 1 atau 3. Nah, ini kan pertanyaan bagaimana? Kan asal daerah yang berbeda dengan kalian. Ini budaya ya. Bangsa ini atau ini budaya nah sama aja ya, tentang budaya yang berbeda dari kita, budaya yang berbeda. Apakah kita menjauhnya, apakah kita menerimanya, atau bagaimana pendapat kamu di sini? Ditanya tentang pendapat. Jadi kamu bagaimana nih kalau misalkan ada orang yang berasal dari Papua, teman dengan kita nih, ya, kalian tambahkan, ya, kalian harusnya bilang kalau misalnya kalian terlihat kurangnya juga itu, jadi tuangkan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan. Silakan dituangkan dalam LKPN. Tanyanya bagaimana? Membedakan apa? Ini berkaitan dengan dilakukan yang kalian lakukan. Ya. Kalau kan baru kalian sampaikan kepada kelompok yang lain. Jadi untuk bertanya kalian bawa buku, ya setiap kelompok membawa buku catatan kepada kelompok yang lain. Ditanyakan apa yang mereka bahas. Kalau sudah dibahas, kalau sudah dapat informasi, kalian kembali lagi kemudian kalian sampaikan kepada kelompok. Ya, dengan secara bergantian. Misalkan tadi Rudi ke kelompok Dani ke kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 Dani menyampaikan ini. Yang disampaikan oleh kelompok 2 itu adalah begini yang dikerjakan. Jadi kamu juga cara menyampaikan. Bergantian sesuai dengan kelompok yang didatangi. Ayo. Ya. Setelah ini masih ada apa? Ya, silakan dikerjakan itu diselesaikan baru selesai. Pendapatnya ditambahkan lagi. Boleh silakan kalau menggunakan handphone silakan. Buat membantu mencari referensi silakan diperbolehkan. Waktunya 10 menit lagi ya. Yuk. Sambil dibuka materinya dilihat. Ya, materinya dilihat sambil dibaca ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan.
Pusing nggak? Pusing nggak? Kita belajar berpikir tingkat tinggi ya. How? Kita belajar how. Kalau pertanyaannya bagaimana itu sudah merujuk kepada pemikiran kalian. Jadi kepada pendapat kalian. Ya, bukan hanya jawabannya dari buku. Karena jawabannya tidak ada di buku. Karena kalau udah bagaimana itu merujuk kepada bagaimana cara kalian. Ya, jadi semuanya ada di dalam pikiran. Jadi terkait pendapat kalian, bagaimana kita berpikir secara ini. Ya, Rizky ya. Ayo Bang Rizky, silakan. Ya, waktunya 10 menit lagi. Ya, kita kalau sudah 10 menit sudah selesai, kita akan langsung menggunakan 10 menit lagi. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Jangan malu-malu. Ya, silakan berdiskusi dengan lantang. Jangan bisik-bisik seperti biasa aja. Ngomong, jangan malu-malu ya. Biar kelihatan kalian aktif gitu. Ya, jadi jangan ya. Keluarkan aja suaranya seperti biasa kalian ngobrol ya. Kalau ada handphone boleh silakan menggunakan handphone. Jadi pas kalian datang ke kelompok itu tanyakan hasil dari kelompok masing-masing, kemudian kalian beri masukan. Nih contoh begini, pertanyaan saya tuh begini, di sini kelompok saya bagaimana ketika saya melihat orang berbeda agama dengan saya. Nah jawaban kelompok ini begini, menurut kelompok ini setuju nggak? Jadi kamu tanyakan jawaban yang kamu itu setuju apa enggak untuk kelompok-kelompok yang lain. Kalau misalkan tidak setuju, berarti ada tambahan masukan dari kelompok yang berbeda. Jadi kelompok yang diam itu memaparkan jawaban dan pertanyaan yang sudah kalian buat, kemudian dari kelompok lain menanggapi setuju apa tidak, gitu ya. Jadi kelompok yang datang itu hanya menyetujui dan memberikan saran dan tanggapan kepada kelompok yang didatangi. Itu saja kan. Jadi kamu datang, kamu tanya gimana, terus setelah mendengar jawabannya kamu setuju apa tidak, gitu ya.
Apa ada tambah nggak? Apa menurut kamu perlu tambah ini? Seperti itu ya. Kalau kamu tidak setuju harusnya seperti ini nih. Kamu kasih masukan kepada kelompok tersebut ya. Jadi kamu kasih masukan kepada kelompok yang kalian dan untuk kelompok yang diam menunjukkan tadi memaparkan jawaban dari pertanyaan yang ada. Ya 5 menit lagi ya. Silakan, waktunya sudah habis. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Nah, sudah? Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Ada yang terakhir. Oke, kalau sudah, silakan dalam hitungan ketiga, silakan kalian mulai berkumpul ke kelompok kalian masing-masing. 1, 2, 3, silakan. Yang diam silakan menjelaskan kepada kamu nanti.
yang kamu silakan terima kasih. Silakan kamu membacakan dan dibacain. Kemudian kalian beri tanggal kelas dengan jawaban setiap kelompok ini. Nah, dibacain dulu, baru kalian komentari. Kamu bacain, kamu yang lain komentari. Jadi kita kalau tidak setuju, pasti suka. Dan yang berkunjung harus bisa juga memberikan informasi ke kelompok anak yang lain kelompok asal. Oke, dijalankan dan diberikan. Dibacain aja dulu, dibacain dulu, baru sudah apa enggak dengan jawaban kamu. Ini tentang pekerjaan. Kamu setuju nggak dengan jawaban kamu? Pertanyaannya dibacain. Ayo dibacain aja dulu dalam komentari. Menurut kamu gimana jawabannya? Ya, berapa? Ya, jadi ntar jawabannya dikasih ke kelompok. Jadi untuk sementara kalian kamu mau menanggung atau menerima saran dari setiap kelompoknya tadi. Jadi ini kelompok yang terpilih ini tugasnya mengomentari kelompok kamu. Ya, ya. Nah, cukup kalau misalnya cukup apa yang bagusnya seperti apa menurut kamu gitu. Ya, harus ada yang dimasukkan. Harusnya begini, tambahnya apa menurut kamu? Ya, jadi kelompok yang ini nggak perlu menulis jawaban, kamu hanya mengomentari dari kelompok. Nggak perlu ditulis, nggak perlu. Hanya kamu memperoleh saran dari kelompok yang lain. Tanya kelompok satu gimana? Misalnya setuju nggak? Jawabannya seperti itu. Kalau setuju, kalau tidak setuju, atau ada masukan, apain aja masukannya apa? Ya, seperti kamu ngobrol aja biasa, biar kamu cukup, jangan terus. Minimal kamu harus punya komentar, punya masukan. Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya begini.
Jadi untuk kelompok yang ini harus ada penambahan jawaban untuk dipresentasikan di depan. Harus ada penambahan jawaban untuk dipresentasikan ke depan. Dari jawaban sementara yang kalian punya, kemudian dapat masukan dari kelompok lain, dari yang berkunjung. Kemudian setelah itu baru kalian bisa mempresentasikan hasil yang sebenarnya. Ya. Kamu tambahannya apa? Gitu. Kamu masukkan aja kepada kelompok yang lain. Ya. Belum waktunya kembali ya. Belum masih waktunya berkunjung. Berkunjung kita selama 15 menit. Nah, jadi kalau kamu harus memberi masukan kepada kelompok ini apa? Pemikiran kamu harus disampaikan ya. Acan dulu isi jam 10.30 lah kurang lebih. Oh iya, sudah. Kebablasan. Ya, oke. Gimana? Jadi kelompok yang diam harus bisa menambah jawaban. Kamu harus bisa menambah jawaban kepada kelompok yang kalian kunjungi. Oh iya, ayo. Apa? Sudah dibacain? Cukup saja. Cukup, kalau cukup, menurut kamu cukup apa yang bagusnya? Ya, tambahannya apa buat kelompok ini? Kamu setuju apa enggak? Iya, tambahin. Kalau sudah ada tambahan dari kelompok lain, baru kita akan presentasi ke depan. Nah, kamu ada masukan enggak? Harus ada masukan ya. Nah, harus ada masukan. Ini ada. Saya tambahin. Cukup. Kamu gimana tuh kelompok kamu? Hah? Iya, apa? Ini jawaban kamu ini kamu sudah pernah pengurus. Kamu cermati pertanyaan jawabannya. Bagaimana pendapat kalian? Masalah daerah. Nah, ada nambahkan. Ya udah tambahin biar buat baku jawabannya kelompok itu. Tidak jadi masalah kata siapa belum tentu kan, karena setiap orang awalnya dengan agresif. Ya, budaya itu sensitif. Kalau orang yang menyinggung budaya biasanya suka. Nah, bagaimana cara kita memandang itu agar kita tidak merasa sensitif dengan budaya kita? Dan bagaimana sikap publik ketika budaya yang dijelek-jelekan? Nah, publik dengan budaya ini nanti dipandang jelek oleh masyarakat. Nah, apa? Silakan. Ya, bicaraan posisinya posisi siap. Ya, kasih masukan. Ayo. Kelompok 1 masukannya apa? Kelompok ini. Mana dari kelompok 1? Baca kalau memberikan masukan. Kelompok 1 kanan. Silakan masukannya apa? Hah? Masukannya apa? Ayo. Jangan diam saja. Yo, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Yo, masukannya apa buat kelompok ini?
Ya benar, silakan cari. Kelompok 3, masukkan yang dari kelompok ini, silakan. Jadi wajib setiap kelompok itu memberi masukan, tidak boleh diem aja. Ya, karena di sini kita akan berperan tentang tanggung jawab. Jadi dari kamu membawa tanggung jawab dari kelompok kamu. Ya, kalau kamu tidak bertanya dan tidak memberikan masukan, berarti kamu tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kelompok kamu. Kamu sudah dikasih mandat. Ya, delegasi, kalau bahasa ini delegasi dari kelompok, itulah dari kelompok kamu untuk memberikan masukan. Jangan hanya diam saja, ya. Harus bisa memberi masukan buat kelompok kamu. Gimana? Ada masukan dari kelompok mana saja? Hah? Mana? Apa masukannya sudah ada? Ditulis di situ, ditambahin masukannya. Iya, jadi ditambahin buat kelompok. Hah? Ya udah, tambahin di bawahnya nggak apa-apa. Ya. Kalau masih cukup boleh dimasukin. Ya. Kalau ada tambahan dari kelompok lain dimasukkan ya di dalam LKPD-nya. Dan biar pas waktu dari presentasi kalian. Dan tadi yang tidak ini itu bagian presentasi ya. Jadi yang tidak berjalan presentasi daripada untuk membacakan hasil diskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan. Waktunya 5 menit lagi. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi, silakan. Sebelum kembali ke Bapak akan menilai kelompok yang paling bagus. Dimulai dari penilaiannya adalah ketika setiap kelompoknya bisa memberikan masukan kepada kelompok lain. Ini kelompok mana yang sudah bisa memberikan masukan? Semuanya. Nah, ini kelompok mana yang tidak memberikan masukan? Kelompok berapa itu? 1. Berarti di sini kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 tidak memiliki nilai. Ini kelompok berapa yang tidak memberikan masukan? Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4 ya. Dan ini kelompok berapa yang tidak memberi masukan? Yang tidak memberi. Kelompok berapa? Ya. Catatan untuk kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 3. Yang masih masukan di sini kelompok berapa ya? Kelompok 4. Oh, berarti kelompok 1 dan kelompok berapa? 3 tidak ya. Ini kelompok 2. 1. Untuk kelompok berarti kelompok 1, 2 ya. Ini 2. Ini kelompok 4.
Sini kelompok 4. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. 3. Ini kelompok 3. Ada? Kelompok 3 mana? 2. 3. Masih masukan enggak? Kelompok 3. Berarti yang tidak mengasih masukan itu kelompok 1 kurang 2. 5 menit lagi ya. Sudah selesai, silakan. Waktunya sudah habis, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya, sudah selesai ditulis masukannya dari setiap kelompok. Nah, kalau sudah habis, silakan kalian putus 2 orang untuk mempresentasikan depan kelompok. Bacakan hasilnya. Untuk kelompok 1, siapa yang mau ke depan? 2 orang. Cara sama ini. Kelompok 4, siapa yang mau maju? Kelompok 3 siapa yang mau maju? Cara sama? Iya. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Ya sama. Nasib. Oke. Silakan. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 4. Dari belakang ya. 3, 2, 1. Silakan kalian simak, kemudian boleh menyangga dan memberikan pertanyaan kepada teman kamu. Sini aja ya. Ya. Agak menggunakan gitu. Ya, suaranya yang lantang ya. Dengarkan, yang lain tolong perhatikan untuk kelompok yang lain. Boleh silakan bertanya atau memberi masukan. Setiap kelompok wajib bertanya 1. Kita dari sekarang pertanyaannya. Ya. Kelompok 4 tentang apa materinya? Tentang pekerjaan. Silakan setiap kelompok wajib bertanya 1. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4. Nama saya Sriwan Amelia dan teman saya Dewi. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pekerjaan. Nomor 1, bagaimana pendapat kalian dari sekolah ada orang yang menginginkan berdasarkan pekerjaan? Karena sebuah pekerjaan itu mulia, selama pekerjaan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, jika dia memilih berdasarkan pekerjaan orang tuanya, maka dia tidak akan memiliki teman, karena
bagaimana reaksi dan sikap kalian jika ada orang yang melakukan tindakan seperti pertanyaan yang biasa. Setujukah kalian dengan hal tersebut? Jika keterangan Anda tidak setuju karena dia merendahkan orang lain dan merasa pekerjaan orang tuanya itu lebih baik dan tinggi. 3. Nah, sekarang tindakan apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kamu yang suka mengejar pekerjaan orang lain? Menegurnya karena mengejar pekerjaan orang tua itu bukan perbuatan yang baik. Mengadukan kepada guru agar memberi konsekuensi dan diarahkan kepada baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok mana yang bertanya duluan? Silakan kelompok 1, 2, dan 3. Ayo, wajib satu orang. Satu pertanyaan. Ya, kelompok 1 boleh bertanya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Tentang perbedaan pekerjaan. Ya, materinya ada itu. Silakan. Ya, silakan nasi. Nah, boleh. Atau kita tampung dulu pertanyaannya, silakan. Ya, kelompok 1 ada pertanyaan buat kelompok 4? Hah? Hari. Ya. Kelompok 2 boleh, silakan. Hah? Boleh, silakan. Dan ini kelompok ini juga persiapan pertanyaan buat kelompok 3 kelompok ini. Jadi dibantu. Yang lain jangan diam aja, jadi jangan satu orang yang aja ya. Bantu. Silakan. Ada pertanyaan buat kelompok 4? Hah? Sudah, itu dulu aja, dilanjut ntar untuk pertanyaannya disusulkan ya. Silakan. Ada pertanyaan? Ada, silakan sob. Tanya ada, silakan. Yo, ya. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Maksud dengan pekerjaan, silakan dijawab. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu deh. Kelompok 2, silakan. Mengapa kita harus menghargai perbedaan keluarga? Karena setiap pekerjaan itu berbeda-beda. Jadi Apa? Pertanyaannya gimana? Jadi bagaimana pertanyaannya bisa diulang lagi? Mengapa kita harus menghargai perbedaan keluarga? Tolong dibantu kelompoknya untuk menjawab dari saudara boleh. Boleh dibantu. Kenapa kita harus menghargai perbedaan prioritas dari pekerjaan? Silakan dijawab.
dibantu dijawab? Nah, boleh dari itu silakan. Ada pertanyaan ketiga dulu boleh. Yang ketiga ada yang mau? Silakan. Ini karena waktu sudah mulai mepet, silakan pertanyaannya ditulis, ditujukan ke kelompok siapa, nanti akan dijawab dan boleh untuk kelompok 4 ditutup dulu dan untuk menjawab pertanyaannya silakan diskusikan lagi. Kita akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Langsung kelompok 3 ya. Dan jangan lupa untuk pertanyaan ditulis. Jadi sekarang kita belum menunggu ada pertanyaan, kalian presentasi tutup dan kembali dan untuk pertanyaan silakan kalian tulis di kertas dan berikan ke kelompok masing-masing. Supaya lebih cepat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menegur pelaku izin, 2. Memberikan pemahaman tindakan yang mereka lakukan salah, 3. Menjelaskan dampak buruk dari apa yang mereka lakukan, baik melalui korban atau efek jerah pada pelaku, 4. Lakukan pembelaan fisik jika memang harus dan terpaksa, namun jangan menyakiti, 5. Amankan korban, berikan rasa empati, motivasi bahwa dirinya berharga, 6. Laporkan pada guru atau orang tua korban, 7. Tanyakan bagaimana jika mereka, saudara atau orang tua mereka yang mendapat pengakuan seperti itu. Kemudian dari presentasi kami, apakah ada yang akan menanyakan presentasi kami? Pertanyaannya akan dikirim lewat surat. Oh ya. Saya tunjuk aja kalau apa. Ini sepertinya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih cepat, silakan masuk kelompok 2 maju. Salam dulu dong untuk kelompok 3. Ya, karena kita waktunya sudah Bagaimana pendapat kalian jika di salah satu di antara kalian ada yang membaca yang berbeda dengan kalian? Tidak menjadi masalah karena dapat sebenarnya tidak membaca perbedaan suku dan bahasa daerah. Nomor 2, kemudian bagaimana
saling menghargai dan tidak membeda-bedakan karena walaupun berbeda suku tetap satu jiwa dan harus menerima perbedaan yang ada. Nomor 3. Nah, sekarang tindakan apa yang kalian lakukan jika ada teman yang memiliki budaya dan yang berbeda dengan kalian diejek atau dilecehkan oleh teman di sekolah? Saling menghargai dan membelanya selama ia bersekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa surat cintanya silakan dikirim surat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, bagaimana pendapat kalian jika di salah satu di antara kalian ada yang beragama berbeda dengan kalian? Berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya, tidak menghalangi agama lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya, menghargai hari besar umat agama lain, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antara umat beragama, menolong teman beda agama yang sedang kesusahan, dan tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Nomor 2. Kemudian bagaimana reaksi sikap yang akan kalian berikan pada teman kamu yang berbeda agama dengan kalian? Menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek kepercayaan dari teman yang berbeda dengan agama kita. Agama tidak memaksa teman kita untuk percaya terhadap agama yang kita anut. Dari keempat, walaupun kita berbeda keyakinan, kita harus saling menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan agama. Nah, sekarang tindakan apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kamu yang berbeda agama atau dilecehkan oleh teman-teman di sekolah? Membuat pelaku berpikir kemudian memberikan pendapat agama yang mereka lakukan adalah dengan cara membangun berikan rasa empati, motivasi bahwa dirinya sangat berharga. Laporkan pada orang yang profesional jika kemudian bisa kamu tangani baik oleh guru atau psikolog. Jika ia mau kamu katakan, mudah-mudahan bagus saja dengan ya dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah melakukan presentasi. Jangan lupa surat pertanyaannya silakan dikirimkan ke setiap kelompok dan akan dijawab oleh kelompok yang presentasi. Dan karena waktu sudah makin mepet, kita akan mengakhiri pembelajaran di hari ini untuk evaluasi dari apa yang sudah kita bahas di LKPD. Kenapa pertanyaannya tentang bagaimana. Dari setiap kelompok itu diberi pertanyaan tentang bagaimana. Kenapa itu harus bagaimana? Karena dari bagaimana tersebut kalian bisa meraba-raba dan bisa melihat bagaimana ketika memang sebenarnya terjadi seperti itu. Dan kalian bisa memahami tindakan yang harus kalian lakukan ketika kita di masyarakat menghadapi situasi yang seperti tadi, ya, seperti kita punya teman dari beda agama, kita punya teman dari yang berbeda suku bangsa, kita punya teman dari kalangan pekerjaan yang berbeda. Nah, maka dari itu, ketika Bapak memberikan pertanyaan tentang bagaimana, ada respon positif dari kalian untuk memberikan sikap yang harus kita lakukan sebagaimana kita sudah pelajari dari materi pluralitas masyarakat. Nah, maka dari itu tadi terima kasih atas jawabannya, semuanya memuaskan. Tepuk tangan dulu dong. Sekali, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang.
sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, mari kita merefleksi dulu apa yang sudah kita lakukan di hari ini dari awal sampai akhir. Bagaimana untuk pelajaran hari ini menyenangkan? Oke, benar menyenangkan? Terima kasih ya, karena sesuatu yang menyenangkan akan bisa menimbulkan kebaikan kepada kita. Dan Bapak sekilas mengingatkan apa yang kita sudah bahas tadi. Pertama kita membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia yang dimana dipengaruhi oleh berapa faktor? Ada berapa faktor? 4. 1. Perbedaan. 2. Bangsa. 3. Kebudayaan. Dan 4. Jadi kita sudah mempelajari 4 faktor yang melatar belakangi akan terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan untuk evaluasi penilaian Bapak akan kirim link ya, kirim link apa tuh? Aplikasi Quizzes ya. Yang silakan kalian akses nanti di rumah bisa dikerjakan. Dan untuk hari ini cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan materi tentang perekonomian ya. Nanti dengan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat. Dan untuk hari ini terima kasih Bapak tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan silakan untuk berdoa dipimpin untuk ketua kelas. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mus? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Gimana Ya. Pak Atum? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Mus. Iya, ya. iya. Setelah kemarin saya diperkenankan untuk mengobservasi Iya. kelas Pak Mus. Ya. Iya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Oh siap Pak Iya. Atum. Pak Mus, Ya. kira-kira nih apa yang Pak Mus harapkan nih dari obrolan kita pada hari ini setelah kemarin saya bersama-sama ya masuk Iya, ke iya. kelasnya Pak Mus. Apa yang Pak Mus harapkan nih dari obrolan sekarang nih kira-kira? Oh iya. Ya, yang saya harapkan dari obrolan sekarang mungkin saya ingin dapat evaluasi ya, terutama dari Pak Atum kan sudah masuk mengobservasi kelas saya, kemudian bisa menilai kekurangan dan kelebihan. Kalau kelebihan sih ya mungkin sedikit, tapi untuk kekurangan pasti banyak ya Pak ya. Jadi mungkin ada evaluasi harapannya terkait pembelajaran yang saya lakukan Pak di kelas, terutama untuk tujuan pembelajarannya mungkin tercapai atau tidaknya seperti itu. Baik. Ya mungkin intinya Pak Mus ingin ada umpan balik ya, Ya, sebagai evaluasi lah perbaikan sarana, Pak. ya pembelajaran buat iya. semua ya, bukan Iya. hanya untuk Pak Mus ya, Iya, untuk saya terutama. juga. Iya, iya. Dan kalau video ini disaksikan oleh rekan-rekan juga bisa diambil pelajaran. Iya, untuk mudah-mudahan rekan-rekan. Pak. Ya. Pak Mus, Iya. apa nih perasaannya nih? Perasaan setelah melaksanakan kegiatan KBM kemarin dan diobservasi Iya. oleh kami lah. Saya Oh, diperkenalkan iya. masuk gitu. Perasaannya bagaimana Pak Mus? Nah, pertama perasaan saya ya senang Pak Atum, terutama pas waktu saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya ada observasi dan kemudian disaksikan juga oleh Pak Atum. Saya jadi ada antusias dalam diri saya pribadi, terutama dalam perbaikan pembelajaran saya, terutama untuk metode-metode yang saya mungkin terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya laksanakan Pak Atum. Iya. Ya, seperti itu Ya, Pak Atum. baik, intinya Pak Mus tidak masalah ya, Ya. diobservasi, Iya, kemudian tidak masalah. Malah senang saya ya. senang sekali Senang Pak ya. Atum. Nah, ini Karena dalam Bapak dimatiin aja. ya maaf.
Karena dalam Iya, lanjut. karena dalam pelaksanaan pembelajaran kan kadang kita selama di sini tidak ada yang namanya observasi satu sama lain dengan rekan satu sama lain. Jadi itu mungkin salah satu kedepannya menjadi salah satu apa ya istilahnya agenda perbaikan buat kita semua. Jadi Pak Mus setuju ya dengan kegiatan observasi itu ya? Setuju sekali Pak Tum, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri Pak Tum. Kalau tanpa bantuan orang lain itu. Betul. Nah, berikutnya Pak Mus, kemarin kan Pak Mus menyampaikan ada beberapa strategi ya, yang mau diterapkan di kelas. Di antaranya ada cooperative learning, ya, pakai metode to stray gitu kan ya. Kemudian model pembelajarannya PBL, kemudian anak juga strategi presentasi ke depan gitu ya. Diskusi kelompok. Nah, sejauh mana ini sudah tercapai apa belum? Sudah menurut Pak Mus nih sudah terlaksana semua? Untuk pelaksanaan dari metode kemudian model, alhamdulillah sih kemarin terlaksana ya. Cuman tidak 100% maksimal gitu Pak Tum, karena beberapa kondisi juga ya. Kalau untuk dilihat dari rencana awal kita yang sudah kita rencanakan, alhamdulillah sih tercapai beberapa kegiatan dari model kemudian dari strateginya itu bisa kita laksanakan Pak Tum, mungkin tidak semaksimal mungkin gitu. Baik. Seperti itu. Jadi seluruh strategi kemarin Pak Mus sudah laksanakan ya. Tetapi memang seberapa optimal nanti itu mungkin ya sedang kita pelajari. Nah itu gitu ya kondisi. Ya baik. Berikutnya Pak Mus kan ada beberapa tujuan pembelajaran kemarin ya. Sejauh mana? Apakah sudah tercapai atau sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai? Kalau diukur secara evaluasi kemarin untuk tujuan pembelajaran ada sudah beberapa tercapai Pak Tum, karena terutama untuk pemahaman terkait materi yang saya bawakan, alhamdulillah anak-anak sudah mencapai pada taraf pemahaman dan identifikasi. Cuman untuk level yang lebih tinggi kayak berpikir kritisnya itu mungkin agak sedikit kurang Pak Tum. Baik. Berarti sebagian sudah tercapai dengan pembelajaran begitu ya? Iya. Ya baik Pak Mus. Nah kalau boleh diukur dengan skala nih 1 sampai dengan 10, kira-kira Pak Mus ada di posisi mana nih kemarin untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kalau diukur saya 8 lah Pak Tum. 8? Iya. Ya alhamdulillah ya. Iya. Sudah yes. Mungkin grade-nya ya tidak. Ya baik. Menurut saya tapi. Iya baik. Iya. Ya alhamdulillah Pak Mus, karena kemarin juga saya kan ikut pembelajarannya kan gitu ya. Lalu berikutnya Pak Mus, tentu Pak Mus punya kekuatan atau kelebihan dalam mengelola pembelajaran, dalam mencapai tujuan. Nah menurut Pak Mus nih, apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Mungkin yang pertama percaya diri, kedua persiapan terkait model dan media pembelajaran yang akan kita laksanakan Pak Tum, terutama itu yang menunjang soalnya. Karena kalau tanpa media dan model dan rencana dari awal mungkin itu tidak akan bisa tercapai gitu Pak Tum. Jadi perencanaan yang paling meyakinkan saya untuk melaksanakan itu Pak Tum. Ya betul. Dan saya juga melihat ya Pak Mus merencanakannya dengan sangat baik di RPP-nya kan gitu ya. Pak Mus juga menyiapkan metode cooperative learning, kemudian menggunakan model PBL juga gitu kan ya. Mungkin itu salah satu atau banyak sekali kekuatan Pak Mus ya diantaranya ya untuk mengelola pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu diantaranya. Nah nih Pak Mus, dari kegiatan pembelajaran kemarin bisa Bapak ceritakan hal-hal baik apa saja yang sudah dilakukan dan harus dipertahankan oleh Pak Mus? Oh iya, hal baik dari saya apa dari siswa? Boleh juga? Dari siswa juga, gitu. dari secara umum saja di suasana pembelajaran. Nah kalau untuk hal baik yang perlu dipertahankan, pertama antusiasi siswa terhadap untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian keaktifan siswa ya, meskipun dalam kondisi yang kurang memungkinkan pada waktu itu kan karena kita melaksanakannya di siang hari Pak Tum ya. Nah, jadi saya lihat anak-anak sangat aktif, sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, terlebih dari media-media yang sudah model-model yang saya sudah terapkan, mereka mengikutinya dengan baik meskipun tadi saya bilang tidak semaksimal mungkin ya, karena kan tadi saya menerapkan belajar berpikir kritis ya. Alhamdulillah mereka sudah mulai belajar meskipun tidak
nyampai ke kritis banget gitu Pak Tum, tapi mereka sudah belajar memahami bahwasannya ada permasalahan yang harus mereka belajar mencari solusinya gitu Pak Tum dari betul. Berarti itu hal-hal yang harus yang baik dan harus dipertahankan. Iya itu Pak Tum, belajar untuk berpikir kritis di antaranya. Nah, baik, berikutnya nih Pak Mus, dalam pembelajaran kemarin tentu ada hal-hal yang menjadi tantangan Pak Mus ya yang harus diperbaiki. Kira-kira apa saja? Pertama mungkin lebih ke pemahaman materi ya Pak Tum, karena kapabilitas anak-anak dalam materi itu tidak semuanya rata bisa gitu Pak Tum. Jadi ada yang mungkin sudah levelnya ini, ada yang masih di levelnya di bawah gitu, karena untuk pemahaman materi terhadap materi itu anak-anak ada berbeda-beda gitu Pak Tum. Mungkin itu yang jadi tantangan saya. Kedua, kondisi ruangan yang memang tidak memungkinkan gitu, jadi perlu persiapan ruangan yang nyaman gitu. Betul. Iya, terkait pelaksanaan pembelajaran memang didukung oleh prasarana dan yang sarana dan prasarana yang memang harus mendukung gitu Pak Tum ya, karena kemarin kita laksanakan dengan cuaca panas dan kondisi ruangan itu, anak-anak ya jangankan untuk berpikir itu, dia menahan rasa untuk geraknya juga. Itu tantangan. Iya, tantangan banget itu Pak Tum. Ya, itu jadi mungkin salah satu motivasi juga untuk anak gitu, kalau misalnya ruangannya nyaman gitu. Iya. Salah satu. Baik, jadi ada dua yang saya tangkap ya, di antara yang pertama adalah bagaimana Bapak cara memahamkan anak mengenai materi yang kemarin ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa tadi, suasana dan kelas. Memang bagaimana merancang kelas itu, yang kelasnya apa adanya tapi supaya nyaman aja ya, minimal lebih nyaman lah sedikit, mendukung ya, gitu, yang terlalu panas begitu kan ya, pada pembelajaran. Baik, kalau begitu Pak Mus, kira-kira solusi apa nih yang bisa kita terapkan terhadap ada dua tantangan tadi? Untuk solusinya mungkin lebih untuk tadi ke pemahaman anak, kita mungkin menerapkan diferensiasi pembelajaran Pak Tum yang Pak Tum sering berikan ke saya gitu. Untuk penerapan diferensiasi itu harus perlu banget gitu, karena mungkin tadi kita tidak bisa mengukur kemampuan anak secara parsial gitu Pak Tum ya. Mungkin dengan diferensiasi tadi kita bisa menerapkan materi-materi yang lebih istilahnya lebih bisa membuat siswa itu mengerti gitu Pak Tum. Ya, dan untuk yang masalah ruangan itu ya mungkin kita menciptakan suasana yang nyaman aja Pak Tum, yang mengkondisikan kelas seperti apa gitu dengan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran seperti itu. Jadi salah satu solusinya yang saya tangkap, yang saya catat adalah Bapak lebih mempelajari lagi bagaimana cara membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi tadi kan ya, terutama diferensiasi proses ya, gitu kan. Ada anak yang mempunyai gaya belajar audio, ada visual, ada audio, bahkan kinestetis, gitu kan ya. Dan kemarin juga saya diskusi sama Pak Mus, anak untuk kinestetis diapakan nih supaya mereka paham bahwa itu pluralisme itu ada, gitu ya. Pak Mus sudah jawab juga kemarin, itu dengan cara mempraktekannya bisa membuat tarian yang berbeda, atau bisa membuat baju yang adat yang berbeda, tapi ini ditugaskan ya, nggak bisa dilaksanakan di proses waktunya juga di kelas ya, lumayan lama Pak. Baik, yang berikutnya tadi untuk suasana kelas yang lebih nyaman, mungkin Pak Mus tadi sudah jawab bagaimana cara-caranya, caranya mungkin dibuat suasana ya, dengan kipas yang kemarin ternyata masih kurang ya, kurang, mungkin harus dengan tambahan apa lagi kan gitu ya. Bisa jadi Nah, Pak Mus, mungkin Pak Mus nih ada rencana-rencana Bapak dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau untuk mengembangkan diri Bapak supaya mendukung tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Apa saja? Ya tadi mungkin untuk pertama untuk saya pribadi ya, untuk mengemban rencana pembelajaran ke depannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, mungkin saya ingin menambah kompetensi diri saya Pak Tum, terutama di bidang pembelajaran dalam hal ya tadi diferensiasi pembelajaran seperti tadi itu Pak Tum. Karena menurut saya itu perlu perlu belajar lagi, perlu belajar lebih intensif lagi, termasuk saya pribadi gitu, untuk membuat rencana pembelajaran yang mungkin sesuai dengan keadaan siswa, dan selanjutnya mungkin untuk strategi pembelajaran, rencananya mungkin saya akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik
Mungkin pertama menarik keaktifan siswa terlebih dahulu, siswa membuat siswa senang terlebih dahulu. Adapun untuk pemahaman kita bisa laksanakan secara berjalan gitu Pak Tony. Mungkin rencananya saya akan menerapkan kayak metode-metode yang lebih menarik buat siswa. Baik. Jadi yang pertama Pak Mus tadi akan lebih mempelajari lagi bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Itu kan ya untuk lebih supaya siswa itu jauh lebih mudah untuk memahami konsep kan gitu ya. Jadi siswa itu terfasilitasi semua Pak Tony. Betul. Dan Pak Mus juga tadi ingin melaksanakan metode pembelajaran yang lain atau model-model pembelajaran yang lain. Iya, menarik. Ada lagi nggak Pak Mus selain itu yang ingin Bapak kembangkan? Terutama dalam model media pembelajaran mungkin Pak Tony. Media pembelajaran. Ya, karena itu salah satu yang menunjang terutama untuk mata pelajaran saya, karena kan mata pelajaran saya lebih ke istilahnya bukan hanya rumus-rumus eksakta ya Pak Tun. Ya lebih kepada pemahaman sosial. Betul. Maka saya lebih mengedepankan kepada anak-anak itu untuk lebih terjun kepada proses mereka mengikuti bagaimana arahan-arahan untuk mengikuti pelajaran seperti yang mereka laksanakan di sekolah gitu Pak Tun. Jadi melihat lingkungan sekitar itu menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka gitu Pak Tun. Karena yang dipelajari di ilmu pengetahuan sosial ya termasuk yang ada di lingkungan hidup mereka. Baik, seperti itu Pak Tun. Iya. Berarti sekitar ada 3 ya rencana-rencana pengembangannya tadi terkait dengan keilmuan diferensiasi, kemudian metode, kemudian bagaimana membawa anak-anak kepada konteks lingkungan ya. Nah, dari 3 rencana itu mungkin ada yang menjadi prioritas salah satunya. Mana kira-kira yang mau jadi prioritas Pak Mus? Kalau untuk prioritas saya mungkin lebih ke media Pak Tun. Media pembelajaran karena itu lebih ya istilahnya lebih waktunya lebih pendek gitu Pak Tun. Tidak kalau misalkan untuk mengajak anak-anak ke lingkungan itu kan lebih prosesnya agak lumayan lama. Kalau untuk model mungkin atau media mungkin kita bisa melaksanakannya di dalam pembelajaran seperti itu. Baik, jadi Pak Mus memilih merencanakan atau mengembangkan media pembelajaran itu menjadi prioritas Pak Mus untuk mempelajari itu gitu ya. Supaya siswa lebih berminat lagi untuk pembelajaran saya terutama. Baik, berikutnya Pak Mus, bagaimana strategi untuk mewujudkan rencana yang tadi itu? Untuk strateginya mungkin saya akan mempelajari lagi beberapa model dan media yang mungkin saya untuk menambah wawasan pengetahuan saya tentang model dan media, dan kemudian saya akan mencoba menerapkannya di setiap pembelajaran di dalam pembelajaran yang berbeda-beda disesuaikan dengan apa konteks materi pembelajaran tersebut. Baik, ya intinya Pak Mus akan mempelajari ulang karena sumber-sumber pelajaran itu banyak sekali ya. Sumber medianya juga kan beragam Pak. Saya akan sesuaikan dengan materi yang memang sesuai dengan media pembelajaran tersebut. Iya. Nah, Pak Mus butuh berapa lama nih untuk mempelajari itu? Kaitan dengan jangka waktunya nih. Jangka waktu kalau untuk jangka waktunya kalau untuk belajar ya mungkin panjang ya Pak Tun ya. Iya. Mungkin jangka waktu lebih pendeknya mungkin 1 bulan ke depan sambil berjalan aja gitu sambil berjalan melaksanakan pembelajaran kita sambil menambah lagi wawasan itu. Baik, jadi sambil jalan kita sambil belajar dan minimal untuk 1 bulan itu pun sudah bisa melaksanakan media-media yang kita rencanakan. Baik, Pak Mus, bagaimana nih ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak tersebut? Dianggap berhasilnya itu jika seperti apa gitu? Untuk ukuran keberhasilan mungkin ada alat evaluasinya juga ya Pak. Saya mungkin akan mengukur dari evaluasi termasuk evaluasi pembelajarannya sampai mana sejauh mana sih anak-anak itu tercapai tujuan pembelajaran saya. Mungkin itu waktu yang saya akan laksanakan dengan evaluasi pembelajaran saya. Jadi Bapak akan mengukur dengan mengevaluasi. Mengevaluasi dengan soal begitu ya. Mungkin soal mungkin dengan kayak praktek gitu Pak Tun. Praktek gitu, atau wawancara baik Pak Mus. Nah, mungkin nih di tengah perjalanan nih ada gangguan lagi atau ada tantangan untuk bagaimana Pak Mus menghadapi tantangan-tantangan itu. Kira-kira nih
bagaimana Pak Mus jika ada tantangan? Mungkin kalau untuk menghadapi tantangan tersebut, karena saya kan banyak punya rekan dan punya ini, mungkin saya akan berkonsultasi meminta bantuan terkait tantangan yang saya hadapi seperti apa, karena tidak mungkin ya namanya manusia bisa menghadapi masalahnya sendiri gitu Pak Tum. Ya mungkin ada rekan, ada Pak Tum juga, ada teman-teman yang lain untuk membantu saya membantu menghadapi tantangan tersebut Pak Tum. Jadi saya tidak begitu takut sama saya karena ada teman-teman dan rekan-rekan saya. Iya, banyak rekan yang sama-sama sedang belajar juga. Sama gitu ya. Baik, Pak Mus berikutnya nih tentang waktu pelaksanaan nih. Kapan kira-kira bisa Pak Mus mulai atau kita mulai untuk mempelajari tadi media pembelajaran? Kalau waktunya kan Pak Mus kan tadi fleksibel ya. Iya, fleksibel. Minimal 1 bulan dan seterusnya sambil berjalan. Kalau kira-kira kapan nih kita bisa memulai, mungkin Pak Mus bisa merencanakan. Untuk pelaksanaan pembelajarannya apa untuk diri saya Pak? Untuk mengembangkan itu tadi. Untuk mengembangkan itu tadi. Mungkin sambil tadi di minggu-minggu depan Pak Tum, ya sambil apa istilahnya ketika merencanakan proses pembelajarannya, ya di situ saya akan mencari mengeksplor lagi media-media, mungkin di situ sambil mempersiapkan untuk mempelajari ke anak-anak, saya juga belajar itu Pak Tum. Jadi di situ mungkin untuk proses belajarnya. Jadi sekalian Pak Mus ya, sekalian sambil kita memang sekarang terjun di kelas, sekalian juga kita sambil mengeksplor media mana yang paling cocok. Nah itu Pak Tum. Mungkin pekan depan Pak Mus bisa sudah mulai ya. Nah iya, pekan depan insya Allah saya juga udah ada rencana Pak Tum pekan depan. Baik, terima kasih Pak Mus. Kemudian berikut tadi sudah Bapak sebutkan sih tentang siapa saja yang bisa bantu teman-teman belajar. Tadi ada Pak Mus menunjuk saya sendiri, ada siapa lagi tadi Pak Mus? Rekan lain ya. Teman-teman yang mungkin ada Bu Dwi juga, ada Bu April, sama satu Bu Siti dan lain-lain. Nah sekarang tentang perannya nih, Pak Mus bisa mendeskripsikannya. Kira-kira peran saya membantunya di bagian apa, misalkan Bu Siti bagian apa gitu. Siap. Untuk Pak Atum tadi terkait media pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin saya akan lebih belajar lagi banyak kepada Pak Atum. Terus kemudian untuk kepada Bu Siti juga saya banyak belajar tentang cara menyampaikan bagaimana membuat media pembelajaran yang lebih menarik gitu, yang menyesuaikan, karena beliau sudah punya rencana kayak kegiatan-kegiatan yang sudah beliau laksanakan dengan sukses. Mungkin saya akan belajar dari beliau terkait media dan untuk yang pas diterapkan kepada anak-anak gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin kita saling mengeksplor, saling berbagi pengalaman, ya berbagi ini ya wawasan terkait media pembelajaran yang beliau juga mungkin tahu atau punya sebelumnya. Jadi kita sharing-sharing aja. Betul. Karena memang banyak sekali, terutama Pak Mus dan rekan-rekan itu masuk kategori guru milenial ya, guru zaman sekarang ya. Jadi bisa saling bertukar pikiran ya mengenai media pembelajaran IT dan seterusnya. Mudah-mudahan Pak Tum ya milenial tapi tidak terlalu milenial. Baik, Pak Mus sebetulnya wawancaranya sudah masuk di sesi akhir nih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Berikutnya Pak Mus nih, bagaimana pendapat Pak Mus mengenai sesi pembicaraan kita sekarang ini? Alhamdulillah. Jadi saya banyak masukan terhadap saya Pak Tum. Kedua, kita saling sharing tadi Pak Tum terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah seperti apa dan bagaimananya. Jadi untuk program yang kita lakukan ini sangat begitu buat saya menjadi salah satu pendorong buat saya Pak Tum untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi anak Pak Tum. Sekarang yang saya laksanakan kurang begitu maksimal Pak Tum, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan secara maksimal Pak Tum. Amin, mudah-mudahan. Dan saya inginnya memang kemarin itu observasi itu bukan hanya saya, inginnya memang rame-rame, cuman kelihatannya gurunya memang belum siap. Nanti ke depan ini harus menjadi budaya positif ya. Jadi siapa saja yang observasi itu harus siap. Dan kita tidak sedang mengkuliti orang itu enggak ya. Kita mengambil pelajaran dari kelas yang sedang kita observasi gitu ya. Itu saja Pak Mus. Berikutnya boleh nggak Pak Mus
Kalau saya ada catatan, katakanlah silakan. catatan umpan balik. Oh yang kemarin Ini ya. sebagai Boleh, pembelajaran buat saya sendiri boleh dan banget, buat boleh. rekan-rekan. Ya, Gitu, boleh, supaya apa yang kira-kira bisa kita ambil pelajaran dari situ ya. Iya siapa tuh Iya. boleh banget Pak. Yang pertama, Pak Mus, bagaimana tentang jumlah ideal siswa dalam satu kelompok menurut Pak Mus? Kalau untuk idealnya sih Pak tuh minimal 4 atau 5 orang Pak tuh. 4 atau 5 ya? Iya. 4 atau 5. Karena kalau karena anak kan satu untuk kepercayaan dirinya mereka masih perlu dibangun. Kedua kadang-kadang kan mereka itu tidak punya ada apa yang aktif, Betul. ada yang kurang aktif gitu. Kadang ya siswa juga kadang memilih-milih saya pengen ini. Ya, mungkin idealnya ya kalau 5 itu ada yang mungkin tidak aktif 2 orang, 3 orangnya aktif, jadi saling melengkapi lah mungkin. Ya, betul, sepakat Pak Mus. Saya sepakat dengan Pak Mus. Jadi kelompok ideal itu bisa sekurang-kurangnya 3 ya, sampai dengan 5. Karena kalau lebih dari itu ternyata memang agak kesulitan juga ya mengelola kelompok gitu kan. Saya lihat kemarin memang nggak tahu karena kelasnya baru, dia duduk berkelompok itu langsung ada 7 orang, ada berapa gitu. Karena mungkin saja itu kelasnya baru. Iya, baru karena di kelas yang sebenarnya yang agak kurang inilah ya, kurang ideal ya, kurang kondisif ya. Berikutnya nih Pak Mus, apa yang bisa Bapak lakukan supaya tiap siswa merasakan pengalaman, terutama kemarin ada pengalaman memimpin doa ya. Bagaimana yang bisa Bapak lakukan supaya bukan hanya KM gitu yang memimpin doa itu. Mungkin bisa digilir Pak Tun. Dan tadi untuk di dalam kelompok juga mereka sebenarnya sudah belajar untuk memimpin gitu. Jadi pasti ada satu orang dipilih untuk jadi pemimpin. Betul. Dan mengatur kelompoknya masing-masing. Oh baik, berarti Pak Mus juga sudah mengelola seluruh siswa itu berkesempatan untuk memimpin. Bukan hanya dipimpin doa, tapi di kegiatan-kegiatan kelompok. Seperti kayak kemarin kan ada yang berjalan, jadi sesuai dengan tanggung jawabnya gitu. Ya baik, terima kasih Pak Mus. Saya pun sudah menyaksikan kemarin ya, anak memang aktif itu kan ya, ada hiruk pikuk yang positif memang di kelas itu ya. Meskipun ada beberapa yang Nah ya Pak Mus, berikutnya yang barusan Pak Mus katakan itu mau saya tanyakan sekarang nih. Apa yang Bapak lakukan nih supaya setiap anggota dalam kelompok aktif seluruhnya? Ini tantangan, termasuk bagi saya juga, bagi rekan-rekan guru yang lain mungkin. Nah, apa yang Bapak lakukan nih supaya setiap anggota kelompok nih aktif seluruhnya? Kemarin juga saya coba ya Pak Tum, dengan menggunakan metode yang kayak kemarin kayak jigsaw dan pusey to stray itu kan intinya anak-anak itu harus aktif semuanya. Ya kemarin kan saya coba dengan metode tersebut, alhamdulillah ada yang mereka aktif cuman ya tidak 100% yang kita harapkan dalam arti ya kalau misalkan anaknya tadi kalau saya bilang kalau memang anaknya itu level pemahamannya kurang mumpuni ya mereka meskipun aktif dia tidak tahu apa yang akan dia sampaikan gitu Pak. Apa yang akan dia tanyakan atau dengan materi yang mereka tahu pelajari itu dia kurang memahami. Makanya itu kata saya kalau untuk kategori aktifnya bisa aktif semua cuman untuk pemahaman kepada materi itu yang jadi yang ini Pak Tun. Kalau untuk diaktifkan insya Allah bisa diaktifkan, cuma tadi untuk level pemahaman kepada materinya itu yang menjadi PR juga. Jadi memang ada beberapa PR ya. Ini PR bukan hanya untuk Pak Mus, PR untuk saya, untuk rekan-rekan juga. Memang mungkin yang saya tangkap tadi bagaimana cara mengaktifkan diantaranya adalah yaitu tadi memang peran setiap anak di dalam kelompok itu kan ya. Pak Mus sudah mencoba ya perannya, yang ini jalan, yang ini diam, yang ini jadi ini, itu diantaranya berjalan sesuai. Cuman ada beberapa kekurangannya ya tadi ketika mereka berjalan pun dengan tanggung jawabnya, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka harus apain nih saya nih. Jadi karena kan mungkin ya tadi level pemikirannya juga beragam gitu. Iya siap Pak Mus. Berikutnya nih Pak Mus, pertanyaan akhir ya. Pertanyaan akhir yang kedua gitu Mus ya. Apa yang bisa Pak Mus lakukan supaya siswa mempunyai perhatian penuh nih. Jadi kehadirannya penuh di kelas pada saat belajar kemarin gitu. Oke, Pak. Pertama mungkin siswa itu kan perlu dimotivasi ya Pak. Ya terkait itu mungkin dorongan motivasi kepada anak-anak. Mungkin yang saya lakukan alhamdulillah untuk di kelas saya, saya kan sebagai wali kelas juga. Ada beberapa anak yang tadinya memang jarang kurang begini,
Tapi ketika diberikan perhatian yang lebih, itu alhamdulillah mereka respon gitu, dan untuk kehadirannya pun jadi alhamdulillah gitu lebih baik lagi Kak Fatum. Ternyata mereka itu perlu kedekatan yang lebih gitu. Jadi bukan hanya sapa salam doang, tapi lebih ke pertanyaan pribadi, kehidupan mereka bagaimana, supaya mereka merasa apa ya Pak, merasa diperhatikan banget gitu Pak. Jadi selama saya lakukan itu alhamdulillah kehadiran siswa, terutama yang saya yang saya jadi wali kelasnya, itu untuk hadir alhamdulillah mereka selalu hadir itu, meskipun kalau tidak hadir pun dia memberitahu kepada saya Pak. Baik, mungkin yang saya tangkap strateginya adalah dengan perhatian perhatian penuh ya kepada siswa-siswa PAMUS. Ya, baik, terima kasih Pak Mus. Alhamdulillah wawancara ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.